Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal khalaiq, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wal khawariq, wa ala alihi wa sahbihi wa jami' ummatihi fil magharib wal masyariq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dhil manhajin nafis wal maslakil anis alladhi tamasallahu bihi wujuha syayatin wal abalis wa hizbihimul khasis, wa ala alihi wa sahbihi dhawil maqamat wat ta'sis. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berdirinya Al-Faqih di sini akan membahas sebuah kitab Imam Haddad yang berjudul Risalatul Mudzakarah. Risalatul Mudzakarah yang mungkin antum sedikit asing. Tidak seperti Nasihat Diniyah, tidak seperti Risalatul Muawana, Da'watut Tammah dan yang lain-lainnya. Risalatul Mudzakarah termasuk salah satu kitab Imam Haddad yang kecil. Hanya beberapa halaman kemudian tuntas. Yang unik dari Risalatul Mudzakarah, beliau Imam Al-Haddad mengarang kitab Risalatul Mudzakarah ketika teman-temannya, ketika ashab-ashabnya meminta beliau untuk menasihatinya. Jadi teman-temannya meminta Imam Haddad untuk menasihati mereka. Saat itu usia Imamul Haddad 25 tahun, masih muda. Jadi Imam Haddad diminta untuk menasihati teman-temannya ketika usianya masih muda, 25 tahun. Baru dari situ Imamul Haddad tergerak kemudian mengarang kitab yang diberikan nama Risalatul Mudzakarah. Risalatul Mudzakarah Risalatul Mudzakarah yang beliau namakan kitab Risalatul Mudzakarah ala ikhwanihil muhibbin min ahlil khair wad din. Itu beliau namain. Intinya kitab ini memberikan nasihat kepada teman-temannya ketika beliau pun masih muda. Imamul Haddad. Di sini Imamul Haddad, setelah kita teliti tentang kitab ini, tentang inti dari kitab ini, inti dari segala inti dari kitab Imamul Haddad yang bernama Risalatul Mudzakarah ini ada dua. Intinya ada dua. Yang pertama apa? Nasihat beliau ada dua intinya. Yang pertama, al-hathu ala fi'li ta'at wal ma'murat. Menganjurkan kita untuk melakukan perbuatan ibadah, perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang pertama. Yang kedua intinya apa? An-nahyu an irtikabil ma'siyat wal munkarat. Melarang kita untuk melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan mungkar. Inti nasihat Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mudzakarah ada dua, yaitu menganjurkan kita untuk berbuat baik, yang kedua melarang kita untuk berbuat kejelekan. Langsung kita ke pembahasan yang luar biasa. Para salafun saleh, para habaib yang lain, guru-guru kita pasti memulai kalam mereka di dalam wasiat-wasiat mereka, di dalam nasihat-nasihat mereka. Yang pertama pasti mereka memulai dengan wasiat at-taqwa, tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ pun Imam Al-Haddad sama menjelaskan kita tentang keutamaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak faedah yang dijelaskan oleh Imam Al-Haddad. Di antaranya orang yang bertakwa akan Allah keluarkan dari jalan yang sulit menuju ke jalan yang mudah, dari rezeki yang sempit menjadi rezeki yang lapang. Ayatnya sering kita dengar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Banyak di antara faedah-faedah bertakwa di sini apa? Allah janjikan surga. Di sini juga dijelaskan orang yang bertakwa akan Allah berikan futuh. Nah, ini untuk kita, kalau kita pengen futuh ilmu laduni, alaika bittaqwa. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian dan engkau akan diajarkan oleh Allah, akan dibukakan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini takwa, kemudian beliau menjelaskan tentang jazaul amal. Balasan atas amal yang kita perbuat. Di antaranya surga dan yang lain-lain. Yang kedua, yang selanjutnya beliau menganjurkan kita untuk apa? Untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala inti dari segalanya. Bahkan ulama ngomong apa? Andai kata saja aku masuk ke dalam surganya Allah tanpa ridho, kemudian masuk ke dalam neraka dengan ridhonya Allah, lakhtartun nar, maka aku akan memilih neraka. Karena apa? Di dalam neraka aku mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Haddad menjelaskan tentang bagaimana cara meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini setelah membahas tentang itu, Imamul Haddad membahas tentang amalus saleh, berbuat baik dan taubah. Amal saleh dan taubah ini telah dijelaskan oleh Fadilatul Ustaz Syekh Sami di dalam roha-rohanya tentang amal saleh dan taubah. La nahtaj ilal bahas. Kita tidak butuh untuk membahasnya lagi. Selanjutnya, poin yang kedua dari kitab ini yang kita catat setelah kita taftis, setelah kita teliti, poin yang kedua apa? An-nahyu al-irtikabil munkarat wal maksiat. Melarang kita berbuat maksiat dan berbuat mungkar. Nah, di sini Imamul Haddad menjelaskan apa? Wa bada'a Imamul Haddad. Di sini beliau sangat luar biasa, sangat antik kalam beliau. Di sini beliau memulai dengan sebab-sebab kita cinta kepada dunia. Karena dijelaskan oleh Syekh Sami tadi apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu ra'su. Apa ra'su? Ya, ini pangkal daripada semua kejelekan. Di sini Imam Al-Haddad menjelaskan ada 4 sebab kenapa kita cinta kepada dunia. Yang pertama apa? Al-jahlu. Karena bahlul, bodoh. Nah, jadi jangan bahlul biar nggak cinta dunia. Yang kedua apa? Dha'ful iman. Lemah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Hidup sekarang mikirkannya 20 tahun yang ke depan, nanti punya bisnis, punya ini. Itu namanya tulul amal. Walaupun di dalam kitab Imam Haddad yang lain, tulul amal termasuk daripada sebab kita betah di muka bumi ini. Tulul amal. Yang selanjutnya apa? Aklul haram wasyubhat. Hati-hati dari 4 ini. Di sini dibahas secara detail oleh Imam Haddad, ringkas dan detail. Imam Haddad di antara ciri khas beliau membahas kitab-kitabnya ringkas dan detail. Walaupun kebanyakan kitab beliau membahas tentang hal yang sama, tapi inti daripada pembahasan beliau ringkas dan detail. Andai kata kita ta'amul di dalamnya. Itu nih 4 sebab kenapa kita condong kepada dunia. Bahlul, lemah iman, panjang angan-angan, dan makan makanan yang haram atau subhat. Dan di antaranya lagi yang Al-Faqir kasih niqat, kasih catatan penting ini apa? At-tahdzir, peringatan dari Imam Haddad. Banyak di sini beliau memperingatin kita. Di antaranya at-tahdzir minar riya, memperingatkan kita tentang riya. Kemudian at-tahdzir minal ujub, at-tahdzir wa ma asbaha zalik min hubbid dunya juga. Nah, di sini yang Al-Faqir kasih niqat yang termasuk luar biasa, mungkin lumrah di kalangan kita, yaitu tentang perbuatan riya yang tadi juga sudah dibahas oleh Syekh Sami. Nah, di sini apa? Bagaimana riya? Andai kata kita melakukan sesuatu, melakukan suatu ibadah, suatu ketaatan, kita merasa riya, bagaimana kita melakukannya? Apakah kita menyudahi amal tersebut, meninggalkan amal tersebut, ataupun kita meneruskannya? Imam Haddad di sini ngasih solusinya, jalan keluarnya. Apa kata Imam Haddad? Andai kata kita melakukan amal soleh dan di situ kita merasakan perbuatan riya, maka kata Imam Haddad apa? Bal alaika an tanzur. Hendaknya engkau melihat dulu. Apa yang harus kita lihat? Tafsil. Ada 2 hal. Andai kata yang engkau perbuat
misalkan kita perbuat adalah amal-amal yang dilakukan dalam keadaan rame di depan orang. Yang kita perbuat ini, kita melakukan amal tersebut dalam keadaan merasa riya ketika kita melakukan perbuatan yang di situ dilakukan di halayak ramai. Ketika kita berkumpul, seperti ibadah apa yang kita lakukan secara berjamaah? Haji, kata Imam Haddad, seperti sholat berjamaah, talibul ilm, itu semuanya dalam keadaan berjamaah. Kata Imam Haddad, andai kata saja kita melakukan ibadah dan di situ ibadah yang yutlab, kita harus melakukan secara jamaah, maka kita merasakan ikhlas, merasakan riya, kata Imam Haddad, maka teruskan ibadah tersebut. Namun di saat itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan rasa riya tersebut. Kita lawan dan kita mohon kepada Allah untuk dihilangkan rasa riya tersebut. Ini. Kedua, andai kata saja ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang sir, tidak dibutuhkan dalam keadaan jamaah. Seperti apa kata Imam Haddad? Seperti puasa, seperti qiyamul lail, sedekah, membaca Al-Qur'an. Kata Imam Haddad, andai kata ibadah-ibadah yang seperti ini sir, ibadah yang sir, yang bisa kita lakukan sendiri. Ketika kita lakukan berjamaah kita akan riya, lakukan perbuatan riya. Kata Imam Haddad, tinggalkan dan lakukan dalam keadaan sendiri. Jangan lakukan dalam keadaan di depan orang ramai, karena itu bisa menjadikan kita riya. Kata Imam Haddad, tinggalkan itu semua dan lakukan dalam keadaan sepi. Selanjutnya apa Imam Haddad? Andai kata saja kita sudah sampai magom sebagai panutan, qudwah, dan kita merasa selamat dari perbuatan riya, maka lakukanlah hal tersebut di depan halayak ramai. Kita melakukan itu, membaca Al-Quran di depan murid-murid kita. Andai kata kita sudah merasa aman ya, andai kata kita sudah merasa aman, kata Imam Haddad, sudah nyampe magom aman daripada sifat riya, kita melakukan membaca Al-Quran, qiyamul lail di depan murid-murid kita, di depan umat. Tujuannya apa? Agar kita diikuti. Bukan tujuannya riya, tapi agar kita diikuti. Kalau orang yang sudah melakukan hal ini, maka bagi dia lebih bagus dia menampakkan amal-amal perbuatannya. Itu nikmat yang paling luar biasa yang Al-Faqir dapatkan dari kitab Risalatul Mudzakarah. Jadi lanjut oleh beliau, tahzir minal ijab bin nafas, tentang ujub sudah kita bahas di dalam roha-roha. Kemudian tentang hubbud dunia. Hubbud dunia sudah kita bahas. Namun di sini yang kita tidak dapatkan di kitab-kitab yang lain, Imamul Haddad menjelaskan tentang dunia itu secara tafsil. Wa hadza khatimah, wa hadhihi khatimah. Ini penutup dari kitab Imam Haddad Risalatul Mudzakarah. Beliau membahas tentang dunia. Bagaimana itu dunia? Kata Imam Haddad, dunia itu terbagi menjadi 3 bagian. Kalau kita mencari dunia, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kata Imam Haddad apa? Ad-dunya fiha thawab. Dunia yang menjadikan kita mendapatkan pahala. Dunia yang menjadikan kita mendapatkan pahala. Dengan dunia tersebut kita berbuat perbuatan yang baik. Kita sedekah, kita infak dan yang lain-lain. Dengan dunia tersebut kita berbuat baik. Dunia yang seperti ini kata Imam Haddad, dunia yang menjadikan kita mendapatkan pahala. Yang kedua, dunia yang menjadikan kita mendapatkan hisab. Dunia yang menjadikan kita mendapatkan hisab. Seperti apa? Dunia yang kita dapatkan kemudian kita lakukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah. Ini di dalam satu perkataan, halaluhu hisab wa haramuhu azab. Halalnya akan dihisab oleh Allah dan haramnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang seperti ini yang kita lakukan untuk tamattu, untuk bersenang-senang, yang kita lakukan untuk perbuatan mubah, maka hukumnya kita akan dihisab dari dunia ini. Tapi catatannya tidak dilakukan untuk haram. Yang selanjutnya, dunia yang menjadikan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang seperti apa? Dunia yang menjadikan kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Dunia yang menjadikan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Dunia yang seperti ini akan menjadikan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Selanjutnya terakhir kata Imam Haddad, talibud dunia, orang yang mencari dunia itu terbagi menjadi beberapa hal. Ini poin penting juga. Kita kalau mencari dunia ini harus memahami ini. Apa kata Imam Haddad? Faminhum, di antara mereka yang mencari dunia karena untuk bersilaturahmi,
karena untuk bersedekah, karena untuk melakukan hal-hal yang baik, maka orang seperti ini kata Imam Haddad yu'addu minal ashiya, termasuk daripada orang-orang yang baik, termasuk daripada orang-orang yang loyal, termasuk daripada orang-orang yang digolongkan sebagai orang yang sahih, kata Imam Haddad. Yang kedua, orang yang mencari dunia karena syahwat. Hati-hati kalau kita mencari dunia karena syahwat. Mencari dunia karena syahwat, kata Imam Haddad, orang yang seperti ini yu'addu minal bahaim. Seperti ini dicatat dan dianggap